Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Abi Prayoga. Saya dari kelas 18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam, yaitu Al-Quran. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran atau Quran dalam bentuk baku ejaan bahasa Indonesia adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran ini difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 Masehi. Jadi turunnya Al-Quran itu tidak langsung sekaligus, akan tetapi berangsur-angsur berayat-ayat. Dan umat muslim pun menghormati Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda dari kenabiannya dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata Al-Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Di sini ada sejarah turunnya Al-Quran. Kitab ini terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran Al-Karim. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Turunnya Al-Quran adalah peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Turunnya Al-Quran yang pertama kali pada malam Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan turunnya Al-Quran yang kedua kali secara bertahap seperti kitab-kitab sebelumnya. Nah, jadi turunnya Al-Quran itu yang kedua kali secara bertahap, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Turunnya Al-Quran secara bertahap, di sini Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 97. Akan tetapi di sini umat Kristiani, Yahudi, Nasrani mereka masih percaya akan kitab yang sebelumnya yaitu Injil. Padahal Al-Quran ini kitab yang paling mulia, paling suci. Tetapi mereka tetap masih mempercayai kitab dari sebelum-sebelumnya. Di sini Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk bagi umat manusia. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah, yaitu kisah para nabi, terus kisah perjuangan. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Dan saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca dengan hanya dalam bahasa Arab. Dan beberapa pakar barat mengapresiasi Al-Quran itu sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Bahkan orang barat pun mengapresiasi Al-Quran itu ya bahasa Arab yang terbaik di dunia. Masya Allah. Dan beberapa umat muslim membacakan Al-Qurannya dengan bernada dan peraturan yang disebut tajwid. Nah, membaca Al-Quran itu tidak sembarangan, harus memakai peraturan yaitu seperti tajwid.
kalau tidak memakai tajwid, jadinya bukan membaca Al-Quran. Itu hukumnya dosa juga. Dan memegang Al-Quran dalam keadaan suci harus mempunyai wudhu. Kalau tidak mempunyai wudhu, itu tidak diperbolehkan untuk memegang Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab paling suci. Karena di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maka dari itu, kita sebelum memegang Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci atau bersih, atau mempunyai wudhu. Nah, di sini hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lain berkaitan dengan adanya kitab-kitab yang dipercayai diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yakni Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, Zabur maupun Injil. Di antara kitab-kitab suci tersebut, Allah secara khusus menyebut kedudukan kitab yang diberikan kepada Musa memiliki kaitan paling erat dengan Al-Quran. Terdapat berbagai ayat Al-Quran tentang penegasan kedudukan terhadap kitab-kitab tersebut. Berikut adalah beberapa pernyataan Al-Quran mengenai hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab tersebut. Bahwasanya Al-Quran menuntut kepercayaan umat Islam terhadap kebenaran kitab-kitab tersebut. Bahwasanya Al-Quran diposisikan sebagai pengenapan dan batu ujian verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan bahwasanya Al-Quran meluruskan sejarah. Dalam Al-Quran terdapat riwayat-riwayat mengenai kaum dari rasul-rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai lain di kalangan Bani Israel, ahli kitab Yahudi Kristen. Di sini dari kitab sebelumnya, Injil, Zabur, Taurat itu disaring lagi, disaring dan diturunkannya Al-Quran. Di situ sudah lengkap dan sudah kitab yang paling bagus di antara kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Akan tetapi orang-orang Yahudi, Bani Israel, mereka masih mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Padahal kitab-kitab sebelumnya seperti Injil itu sudah dipegang oleh manusia itu sendiri, sudah dirubah-rubah. Kalau Al-Quran tidak mungkin dirubah-rubah lagi oleh umat manusia. Kalau dirubah-rubah oleh manusia, Al-Quran itu sendiri, manusia itu laknat. Mereka akan dihukum di neraka kekal. Dan bahwasanya Taurat, Injil beserta Al-Quran merupakan kesatuan utuh yang saling berkaitan dalam keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Di sini sudah dijelaskan, Taurat dan Injil itu memiliki kesatuan. Jadi, maka dari itu kitab yang lain, kitab yang sebelumnya itu sudah disaring. Nah, sehingga Allah menurunkannya Al-Quran gitu. Dan cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.